Kondisi ini menyebabkan peradangan pada berbagai bagian tubuh, termasuk kuku. Kebanyakan perubahan kuku akibat penyakit ini tidak perlu ditangani secara terpisah dari kondisinya. Untuk menangani perubahan warna pada kuku diperlukan penanganan pada sumber penyakit. Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Mo Sehat. Hari ini Mimo akan membahas topik yang sering kita alami di kehidupan, yaitu tentang 7 tanda rematik pada kuku. Sahabat sehat pasti penasaran kan? Nah, sebelum Mimo melanjutkan videonya, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Nah, pada pasien artritis reumatoid atau sering disebut dengan rematik, sistem kekebalan tubuh menjadi terlalu aktif dan menyerang bagian tubuh yang sehat. Kondisi ini menyebabkan peradangan pada berbagai bagian tubuh, termasuk kuku. Kebanyakan perubahan kuku akibat penyakit ini tidak perlu ditangani secara terpisah dari kondisinya. Untuk menangani perubahan warna pada kuku diperlukan penanganan pada sumber penyakit. Sebaliknya, jika terus dibiarkan tanpa pengobatan, rematik dapat merusak sendi dan tulang di sekitarnya secara permanen. Yuk ketahui apa saja sih perubahan pada kuku yang dapat terjadi akibat rematik. Yaitu yang pertama, garis memanjang. Onychorecsis terjadi ketika kuku memiliki garis-garis memanjang yang sejajar dari bawah ke atas kuku. Garis-garis ini menciptakan lekukan halus atau dalam di sepanjang kuku. Kondisi ini tidak dapat diobati dengan obat topikal. Yang bisa sahabat sehat lakukan adalah merawat kuku dengan mengoleskan pelembab, menghindari paparan bahan kimia keras, dan menjaga kuku tetap rapi dan bersih. Yang kedua, sindrom kuku kuning. Sindrom kuku kuning adalah suatu kondisi langka yang ditandai dengan kuku berubah warna menjadi kuning, tumbuh lambat, dan menjadi keras. Pada beberapa kasus, rematik mungkin menjadi penyebab dari sindrom kuku kuning. Orang yang memiliki sindrom kuku kuning biasanya juga mengalami infeksi saluran pernapasan atas dan pembengkakan pada sistem limpatik. Seseorang mungkin memerlukan perawatan tambahan untuk mengatasi sindrom kuku kuning ini. Yang ketiga, spider vein dan spider angioma. Rematik dapat menyebabkan telangiektasis. Ini terjadi ketika pembuluh darah membesar dan terlihat di bawah kulit. Orang sering menyebutnya sebagai spider vein. Spider angioma bisa tampak mirip dengan pena laba-laba. Kondisi ini juga dapat disebabkan oleh rematik dan menyebabkan terbentuknya bintik merah di tengah yang dikelilingi oleh garis-garis seperti jaring laba-laba. Yang keempat, onycholisis. Onycholisis terjadi ketika kuku secara bertahap terpisah dari bantalan kuku di bawahnya, sehingga meninggalkan bekas putih di bawah kuku. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perubahan struktural pada kuku itu sendiri. Yang kelima, kelabing pinjer. Pada kelabing pinjer, kuku tumbuh melengkung ke bawah yang menyebabkan kuku dan ujung jari menjadi bulat. Kondisi ini dapat disebabkan oleh peradangan dan proliferasi pembuluh darah kecil di dasar kuku yang berhubungan dengan rematik. Kelengkungan ini terjadi secara bertahap sehingga sering kali tidak disadari. Kondisi ini juga relatif umum terjadi pada orang dengan rematik. Vaskulitis reumatoid. Vaskulitis reumatoid adalah komplikasi rematik yang jarang terjadi. Ini terjadi saat peradangan meluas melampaui sendi hingga mempengaruhi pembuluh darah. Ini menyebabkan pembuluh darah rusak yang selanjutnya memicu luka di sekitar kuku. Vaskulitis reumatoid dapat muncul sebagai pembengkakan atau ulserasi pada lipatan kuku, yaitu area yang melindungi tepi kuku. Namun, vaskulitis reumatoid adalah kondisi yang cukup jarang terjadi. Hanya sekitar 1 hingga 5% pasien rematik yang memiliki vaskulitis reumatoid. Dan yang ketujuh, splinter hemorrhage. Splinter hemorrhage adalah kondisi ketika guratan atau garis merah muncul di bawah kuku menyerupai serpihan kayu. Ini disebabkan oleh kebocoran kapiler
dan mungkin berhubungan dengan peradangan rematik. Splinter hemorrhage mungkin hilang seiring berjalannya waktu atau tumbuh bersama kuku. Perubahan pada kuku bisa jadi merupakan tanda rematik atau kondisi lainnya. Dan untuk memudahkan sahabat sehat agar terhindar dari rematik, Mimo punya solusinya nih, yaitu dengan mengonsumsi Mosehat secara rutin 3 kali sehari. Karena Mosehat dengan kandungan moringa aloe vera, habatus sauda, dan propolis pilihan sangat kaya akan zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Untuk membantu kita tetap fit dan menjaga daya tahan tubuh agar terhindar rematik. Nah, buat sahabat sehat yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau mau Mimo bahas apa lagi nih, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari Mimo, jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mosehat, solusi hidup sehat.